Joko Koboy, joki tanpa kuda. Iya. Hari ini dalam acara Muter Desa kita akan berkunjung ke galeri Batik Windasari yang berada di Kuyang RT 03 RW 1 Kliwonan Masaran Sragen. Menurut informasi yang kami terima, Batik Windasari ini mempunyai ciri khas yang luar biasa dibanding dengan batik-batik yang lain. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung ke dalam. Batiknya Bu. Batik Windasari ini yang punya simpen. Oh, pemirsa, luar biasa. Kita langsung ketemu sama ownernya Batik Windasari. Yuk kita tanya-tanya sama beliau. Iya. Bu, perkenalkan, kami dari BTV Bu, mau wawancara Ibu tentang Batik Windasari. Boleh kasih tahu nama Ibu tentang Ibu Wiwi. Boleh kami tanya-tanya Ibu, sejarah nama dari Batik Windasari ini seperti apa Ibu? Batik Windasari itu gabungan nama dari Wiwin sama Aswanda. Jadi Winda. Terus kalau Sari, nanti Sari itu anak-anak kita. Jadi kan biar nanti bisa turun temurun gitu. Ini produksi sendiri atau seperti apa Ibu? Tapi juga kalau cuma bahan bakunya kita ngambil dari batik. Kenapa sih Bu Ibu mau berbisnis berkecimpung di dunia batik? Apa yang melatar belakang Ibu untuk menekuni usaha ini? Karena dari kecil saya udah batik, dari kelas 2 SD sudah batik. Jadi kelas 2 SD itu sekolah, pulang sekolah itu batik. Kalau dulu nggak batik itu di semeni, dimarahin sama ibu, harus kerja gitu. Siap. Terus batik sampai SMP masih batik. Setelah lulus SMP baru ikut kerja batik di Solo. Batik di Solo berapa setengah tahun apa setahun, terus dari modal 1,5 juta, dari benar-benar cuman berapa potong, alhamdulillah bisa sampai kayak gini. Tapi emang nggak semudah itu. Ya, banyak liku-likunya ya Bu ya. Jatuh bangun. Tapi emang kesulitannya apa sih Bu kalau kita? kesulitannya nggak tahu aku sampai. Kalau kesulitan itu sebenarnya asal barang itu bagus, pasti laku di pasaran. Sudah berapa lama Ibu? 21 tahun. Wow, 21 tahun pemirsa. 21 tahun men. Luar biasa. Iya. Lanjut lagi Bu. Kira-kira pemasarannya sudah sampai kemana saja ini? Sementara ini ya nasional. Nasional. Dari Bali, Surabaya, Blitar, Malang, Jakarta, Solo, Jogja, Semarang, dan lain-lain. Sering ikut juga pameran gitu Bu? Kalau dulu saya sering pameran pas saya masih pemula, itu malah sering pameran di JCC Senayan. Tapi setelah lama-kelamaan kan pasarnya itu udah pada itu, saingannya itu nggak bisa nutup untuk harga, untuk bayar setan. Bayar setannya kan sekarang udah mahal. Terus sedangkan batik itu kan kalau dijual mahal kan karena kan kadang batik tulis itu Mas, nggak bisa ya, orang kadang nggak memahami sulitnya bikin batik tulis itu gitu loh.
kalau tahu bener-bener tahu caranya batik tulis, terus ini bisa bagus itu prosesnya bagaimana, itu mungkin baru bisa menghargai batik tulis. Tapi kalau enggak batik tulis sama aja kan gitu. Sama batik gitu ya. Iya, tapi padahal batik tulis itu membutuhkan seni yang luar biasa. Ada lagi Bu, apa sih ciri khas dari batik Windasari ini tersendiri? Kalau ciri khas itu ya semua itu hampir sama sih Mas. Cuman kan mungkin bedanya itu kalau saya khususnya batik tulis itu memang saya yang penting pengrajin saya itu bisa batik terus. Kalau kita jual nggak mau jual mahal. Yang penting untung sedikit, tapi pembatik saya itu bisa kerja terus gitu. Jadi intinya nguri-nguri pembatik tulis, karena apa? Di bawah kita itu sudah nggak mau batik. Karena apa? Dia maunya kerjanya di tekstil, di garment, di pabrik apa-apa gitu. Tapi kalau untuk anak muda sekarang untuk belajar khusus mau kerja di batik itu sudah pada nggak mau, sulit. Makanya aku pertahankan pembatik ini, entah itu batik itu laku atau enggak, aku sampai itu tetap tak pertahankan. Karena apa? Kan kasihan kalau warisan leluhur budaya yang bener-bener adiluhur itu kok orang dipikirkan ngesake gitu loh. Harapannya ke depan seperti apa itu? Harapannya ke depan itu ya khususnya di batik tulis itu ada apa? Regenerasi pasti itu diharapkan banget kan. Karena apa? Kalau nggak ada regenerasi kan sayang sekali itu. Iya, benar. Terus keduanya kalau bisa loh ya, kalau kita kan kalau bisa namanya kalau bisa itu pemerintah itu khusus pejabat yang golongan apa pakainya batik tulis, jangan printing atau cap lah, itu baru gitu, itu luar biasa. Jadi benar-benar menghargai karya bangsa. Betul. Ya Bu menawa Bu, nanti kan bisa nih masukan untuk pemerintah, apalagi sekarang Indonesia ini kan batik ini asli dari Indonesia, tapi dengan seiring teknologi dan modernnya zaman, barang-barang produk dari luar negeri itu menjajah Indonesia. Makanya mari kita jaga biar generasi muda tetap mempertahankan kebudayaan kita, budaya kita, terutama di batik. Sekarang alhamdulillah kita bertemu secara owner yang luar biasa dari Batik Windasari. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan. Harapan kepada pemerintah apa Bu, selain untuk pejabat pakai batik atau seperti apa gitu loh. Untuk misalnya kok bahan bakunya lebih kan naik turun $1 itu. Bahan baku itu emang tetap impor Mas, karena kapas kan nggak ada di sini, kapas kan dari luar semua, itu pasti impor. Cuman kan kalau setidaknya harganya bisa disubsidi dari pemerintah, ya alangkah senangnya gitu. Kalau untuk karyawan sendiri ada berapa orang Bu? Karyawan semua atau ya kan karyawan itu macam-macam ya, ada yang kalau yang jaga toko atau yang produksi atau yang borongan. Oh gitu. Kan macam-macam. Kalau pembatiknya pegawai saya harikan tak hari semua harian semua. Ya mau aku ada apa ya? Kan ada variasinya. Oh, gitu, ya. Jadi ada yang borongan, ada yang harian, ada yang bulanan gitu. Kalau karyawan untuk penjaga toko UMR. Jadi bulanan kan. Tapi kalau yang pembatik itu mingguan. Kalau yang borongan kalau jadi diongkosin sesuai hasilnya. Kalau hasilnya bagus ya kita bayar mahal. Tapi kalau hasilnya sedang ya pokoknya kita sesuaikan gitu. Siap. Kalau batik tulis itu kan kita harus lihat
biar hasilnya itu maksimal, kita harus tahu ketebalan sampai, jadi kalau tulis yang bagus itu depan belakang atas bawah sama gitu. Jadi kan kalau nanti nggak sama, nggak tembus, nanti di perwarnaan ini nggak bisa maksimal, pasti ada apa itu nyepretnya, apa kena obatnya masuk, jadi gitu. Itu kalau yang full tulis. Kan sekarang coba anak muda bikin batik tulis yang kayak gini kan nggak bisa, pasti kan jendol, terus kadang netes apa gitu kan, nggak bisa maksimal gitu. Ini proses awal pertama gambar. Nah, kalau gambar kayak gini, ada di sebelah itu ada prosesnya nih, gambar. Setelah dipola ini baru dibatik seperti itu. Ternyata sangat rumit dan jelimet ya Iya. prosesnya. Prosesnya berkali-kali nih, bukan cuma sekali, berkali-kali. Kalau yang ini namanya apa? Ya, Oh, ini motif apa? ini namanya apa gitu kan? Oh, Kami batiknya. orang awam kan masih belum tahu Oh, kalau ini pisang Bali. Oh, pisang Bali, motif Iya. pisang Bali. Masih pisang Oh. Bali. Itu malam gitu. Ya, malam. Oh, gitu. Jadi kalau batik tulis itu tergantung tingkat ke malam itu bisa masuk ke dalamnya atau enggak. Jadi Bisa kan meresap apa enggak? meresapnya. Kalau meresapnya kurang, hasilnya nggak bisa maksimal. Pasti obat itu masuk ke situ jadinya. Tapi orang kalau nggak tahu tulis ini, untuk membedakan tulis atau enggaknya itu susah. Kadang kombinasi aja tahunya, oh ini tulis ya, padahal itu kombinasi. Jadi tergantung niat kita jualnya itu kejujuran. Kejujuran, Iya. kejujuran pembeli. Iya. Karena kita sebagai orang awam kita nggak bisa Nggak bisa. Coba aku ambilkan ya yang kombinasi sama yang tulis. Oh, Pasti gitu. sampean aku bilang ini tulis, padahal itu kombinasi. Oh gitu loh. gitu lah. Wah, luar biasa ini. Pemirsa, nanti kita akan dapat tips dari Ibu Wiwin untuk membedakan antara batik kombinasi dan batik tulis asli. Karena di luar sana itu bukan semua pedagang batik itu nakal, tapi ada segelintir yang memang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan kita semua. Batik kombinasi dikatakan menjadi batik tulis asli. Mari nanti kita simak tips-tips dari Ibu owner dari Batik Windasari. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Joko Koboy, Joki tanpa tukar. Sekarang kita akan melihat proses untuk motif batik tulis. Dari proses awal seperti apa? Mari kita lihat. Ini namanya motif ya. Bisa dijelasin Bu untuk tahap-tahapannya seperti apa? Oh, pertama kali seperti apa? Pertama kali kita gambar ini pola. Setelah dipola kita batik tulis yang tadi. Setelah dibatik tulis diwarna, habis diwarna kita hilangkan malam sama itunya toh, terus setelah itu dibatik lagi. Setelah dibatik lagi diwarna sampai 30 kali pencerupan. Itu untuk warna Toga Jawa asli tanpa kimia. Terus ini namanya motif apa itu? Seperti ini. Motifnya ini kontemporer, sudah ada parangnya, daun-daunnya, garis kan. Ini sudah dimodif. Kalau motor dimodif. Iya. Oh ternyata bukan hanya Kalau yang pakem motor sudah. saja nih, tapi juga sudah bisa dimodif, dikreasikan biar lebih menarik. Jadi sesuai itu pasar. Oh. Jadi pasar permintaannya motif apa kita bisa bikinkan. Berarti kita mau motif. Lah mau bikin motif, wah Koboy, Iya. Joko ketan kuda. Joko Koboy, Joki tanpa kuda. Nah, Joki ya itu bisa. Jadi sesuai permintaan customer. Gitu ya Bu ya. Apa ini? Mas Fitri. Iya Mas Fitri akan. Sudah berapa lama Mas bekerja di batik seperti ini? Nah, sudah berapa tahun Mas Fitri? 7 tahun. Terus tahun banyak ya? 8 tahun. Oh, 8 tahun ini. Mas Fitri ini sudah 8 tahun ini. Kesulitannya apa sih untuk bikin motif seperti ini? Aku tuh Atau seperti apa ini? Kalau kesulitan sih nggak ada kesulitan. Cuman permintaan pasar aja kadang-kadang ribet gitu.
ini kan prosesnya lama tapi kemudian cepet-cepet gitu. Ya. Harapannya ke depan seperti apa Mas? Dari Mas Fitri sendiri sebagai pembuat motif nih. Ya buat itu semua peminat batik ya minta dukungannya biar pengrajin batik ini tetap maju terus. Order tetap lancar, Orderan lancar. bayaran lancar yang gitu Iya. ya. Kalau Maksudnya itu juga. Bu, ini namanya apa sih Bu? Bu Linda? Ini obat batik pewarnaan warna alam. Jadi dari getah kayu. Jadi kayu yang dipotong kecil-kecil direbus, diambil sarinya. Nah, ini untuk pewarnaan warna ini enggak bekas di kulit di enggak. Jadi ini khusus di kain. Jadi enggak takut gatal atau alergi apa enggak, karena ini tanpa kimia. Kimia asli alam. Asli, warna alam asli. Ini untuk soga Jawa. Jadi Soga Jawa. dari Jadi turun-temurun. ini Bu, untuk beda motif, beda nama, itu juga beda warnanya. Tergantung, kan soga Jawa. Karena kan ada yang mau warna kimia. Kalau warna-warna yang enggak kimia, yang bisa itu cuma biru, merah enggak sih. Cuman yang saya tahu ya, itu biru itu indigo itu dari daun tong. Terus kalau yang lain cuman kayu itu merah itu dari tinggi, jambal hitam, kuning itu dari mauni bisa, dari teger bisa. Gitu. Tapi kalau warna yang pink apa itu dari warna alam, warna pink, warna yang violet apa itu nggak ada. Bisa, tetap kimia ya Bu. Kimia. Makanya kan dulu kan warnanya itu asli. Tadi warnanya itu natural, tidak ada kimia. Nggak ngaruh. Ya toh? Jadi nggak ngaruh. Kopi sabun udah nggak. Tapi kalau kimia itu pasti harus dihilangin loh kaporit. Oh gitu. Pemutih itu Nggak baru bisa bisa, hilang? nggak bisa. Oh gini. Dapat ilmu baru juga pemirsa. Kalau pewarna alami itu kena air aja hilang. Tapi kalau warna-warna kimia harus pakai kaporit atau apa untuk membersihkan telapak tangan kita. Ya. Kan kalau setelah diwarna itu kan dikancing. Dikancingnya itu pakai jeruk nipis loh. Wow. Jeruk nipis, gula batu, sama tawas. Nah, itu butuh banyak jeruk nipis Bu. Iya, jeruk nipis sama gula batu. Kalau gula batunya itu harus yang asli. Jadi diwarna itu lebih kuat, lebih pokoknya lebih bagus lah. Tapi kalau gula batunya agak putih itu beda hasilnya. Sekali untuk ngunci itu butuh berapa banyak jeruk nipis Bu? 100 kain pakai Kalau sebentar Bu, untuk pengertian ngunci sendiri itu apa tuh Bu? Tadi kan udah motif, pewarnaan kan gitu. Ngunci itu gini loh, kan sudah diwarna, di kain dicelup 15 kali, dikunci itu dikunci biar supaya nggak luntur. Nggak luntur itu dikunci pakai tawas. Jadi kan nanti kancing lah biar tidak luntur. Terus dicelup lagi 15 kali, terus ditawas. Setelah ditawas ngerebus jeruk nipis, gula batu, sama tawas itu direbus. Setelah agak dingin, kain yang sudah diwarna tadi kering kan dicelup di situ, dikancing biar tidak luntur. 100 kain itu butuh berapa banyak jeruknya? 2 kilo. Oh, jeruk 2 kilo. Gula batu 2 kilo, tawas 2 kilo. Oh gitu ya. Berarti kalau satu bak ini Satu bak ini ya butuh tergantung. sampai muat berapa Bu? Kalau batik tulis satu bak 100 itu kan bikinnya lama Mas, nggak Oh, gitu. cepat. Nah, jadi kalau batik tulis 100 itu pengrajin kita harus 200 pembatik. Ya, tapi di sini aku lagi bikin koperasi batik khusus untuk batik tulis. Jadi aku nampung Dari pengrajin-pengrajin. pengrajin iya, terus dari pembatik yang khusus tenaga batik itu kan daripada ikut orang kan gajinya kan dikit. Udah kamu tak kasih kain, terus dikerjakan, nanti disetorkan ke aku, nanti dengan hasil yang luar biasa. Jadi kita batik kok udah ongkos dari orang 70.000. Tapi kalau setor di koperasi itu bisa 110.000. Jadi selisihnya 40.000 satu batikan. Berarti lebih ada nilai lebihnya Bu, nilai tambahnya. Sehingga pengrajin batik ini biar masa diajari hasil karyanya.
Setelah ini proses apa tadi Bu? Kalau ini Berapa lama untuk proses pencelupan itu pencelupan? pencelupan 30 kali pencelupan. Kalau nggak ada panas sehari sekali toh, tapi kalau panas bisa 2 kali. Bu Winda, boleh dijelasin nih tips-tips membedakan antara batik tulis yang original ini dengan batik tulis kombinasi itu seperti apa ya? Kalau batik tulis yang asli itu kan gini, atas bawah itu sama, habis itu pasti ada yang nggak tembus-tembusnya gitu loh. Hasilnya kan ada pasti inilah itu ada ya toh. Terus karo pewarnaan alam, terus ini batik tulis pecahnya obat masuk itu alami gitu loh, beda dengan yang kombinasi. Kalau kombinasi ini kan nih nggak ada pecah-pecahnya sama sekali, kan nggak ada nih, biasa nggak ada pecahan yang agak ngeh gitu kan, nggak ada. Kalau ini kan ada, jadi klasiknya itu lebih kelihatan ditulis kan gitu. Nah ini kan yang kombinasi, ini yang kombinasi juga, tapi sekilas orang kalau itu tulis gitu, kayak oh ini bukan tulis tapi emang kayak tulis. Nah ini bukan tulis tapi kayak tulis, ini kombinasi. Ini PM, jadi print malam. Print malam itu dicetak terus sudah berwujud kayak batik tulis, sebenarnya bukan tulis. Terus di belakangnya tuh pasti ada perbedaan yang enggak terus ini sama semua, jadi sama dalam arti itu seluruh itu sama kayak printing ya. Tapi kalau tulis itu nggak mungkin satu gini sama, pasti ada beberapa yang beda, nggak mungkin cecekannya ini kan ini contoh ya, cecek ini di sini ada 10, di sini belum tentu 10. Terus kalau yang ini di sini 10, di sana juga 10. Kalau ini nggak bisa. Kalau nah ini katalah remjang, ini ada beberapa terus sini nggak mungkin bisa sama dengan ini gitu. Pelan-pelan. Ya. Ini kan kita baru tahu nih, ternyata ini namanya cecak, ini namanya remjang. Nah, itu kan ini buat edukasi bagi saya pribadi dan masyarakat. Ternyata ini ada nama-namanya sendiri. Ada. Wow, jadi kalau ini rombyong. Rombyong itu seperti ini pemirsa, ini rombyong. Nah, ini pacar. Ini pacar. Nah, terus kalau ini rembyang. Jadi macam-macam, ini parang. Oh, parang. Ini pari. Parang, pari. Ini loh parinya ini. Pari. Ini ya, ini kecil-kecil ini pari. Jadi berbeda-beda. Terus ini galar. Kalau ini kan sepanjang masa dari nenek moyang itu ada. Semenjak saya kecil batiknya kayak gini. Ini biasanya ditaruh di bawah ya Bu ya? Enggak, biasanya tergantung kreasi. Gitu ya. Kalau dulu sih full itu ada broketan, terus dikasih galar, terus kasih gedek, stiker gitu. Kalau kayak gini emang, kalau ini pakem, sidomukti. Ini dari zaman nenek moyang udah ada. Iya, ini kan sudah paten pemerintah. Nggak bisa untuk keluar itu nggak bisa. Ini kan sudah patennya Indonesia. Ini ciri khasnya Indonesia. Sidomukti. Kalau mantu pakai ini. Oh iya, manten pakai ini. Berarti untuk rias-rias manten. Ya. Persewaan manten itu iya, kan kalau manten, kalau orang Jawa sidomukti. Sidomukti itu biar kedepannya hidupnya itu mukti. Terus sido luhur itu untuk mbahnya toh, kalau mantenan itu untuk mbahnya pakainya sido luhur biar seperti leluhur. Terus sido asih biar hidupnya itu diasihi orang. Jadi batik itu ada makna wahyu lah, wahyu temurun. Pakai batik pakai temurun biar nanti dapat wahyu. Jadi apa yang diinginkan itu ada wangsit, ada wahyu gitu. Kalau sido derajat itu biar derajatnya itu lebih dari sekarang. Jadi ada makna-maknanya kalau dulu tuh. Kalau parang itu dipakainya kalau dulu khusus raja. Kalau nggak raja, orang pangeran apa nggak pakai parang. Kalau sekarang itu sudah bebas. Nah, kalau saya pakai raja ini jadi raja. Kalau pakai parang jadi raja. Jadi kalau saya pakai batik mana ini? Yang parang. Parang. Ini parang tadi. Parang. Ya ini loh, ini parang. Ini parang. Kalau saya pakai batik parang ini pemirsa di TV. Kalau saya pakai batik parang ini, saya jadi raja nih. Jadi saya jadi
Raja Joko Koboy joki tanpa kuda. Lanjut lagi Bu. Yes, pripun? Nah, kita luar biasa nih dapat ilmu banyak dari Ibu. Ya. Dari sini. Makanya kedepannya kita pengen nih anak-anak muda itu juga tahu ternyata ini tidak hanya cuma batik, tapi filosofinya itu luar biasa. Sampai Bu Indah tadi jelaskan kalau mantannya pakai ini, terus orang tuanya pakai ini, leluhurnya pakai ini. Ternyata juga ada makna-makna tersendiri, filosofi yang luar biasa. Makanya nanti kedepannya kita berharap Bu ada edukasi untuk anak-anak muda, apa outing class atau seperti apa, dengan bekerjasama dengan Batik Windasari, Galeri Batik Windasari ini gitu. Kalau yang ini motif apa Ibu? Ini sudah kontemporer. Oh, ini motif kontemporer pemirsa. Ini sudah dipadu-padukan, parang dibikin kayak ulang-ulangan gitu. Jadi udah kombinasi motifnya, tapi kualitasnya batik tulis. Tapi tulis asli. Original tulis ya, tapi kontemporer. Ini pemirsa. Lebih modern. Kalau yang itu printing. Oh, printing. Bedanya apa kalau printing Bu? Printing satu. Nah, ini printing. Printing itu cetak. Terus pasti bedakan kombinasi sama printing. Kalau printing pasti ada gininya. Oh, Pasti. ada sisa. Jadi nggak tembus. mungkin. Iya, itu Kalau printing. ya, sekarang yang Coba yang tadi, kombinasi ya. Mana kombinasi? langsung ini pemirsa. Kita langsung. Ini kombinasi. Ini kan kalau kombinasi loh, gini loh. Dari sini 10 ya, burung yang di sana itu ya 10 gitu. Tapi kalau tulis kan enggak. Makanya Iya. nah, ini bedanya dari printing sama kombinasi. Nah, luar dalamnya gitu ya Bu ya. Tembus apa enggaknya, speknya. nih. Nah, Ini dalamnya yang kombinasi, Ya. ini yang printing. Kalau printing pasti ada agak lamat Ya, apa gitu tidak loh. jelas Nah, ini. total. Kalau ini Ini depan kombinasi. belakang sama ya Bu ya. Ya, tapi ini bedanya yang tulis sama kombinasi itu, kalau yang kombinasi dari sini ke sini itu semua sama. Tapi kalau tulis nggak bisa, ini 10 nggak bisa. Pasti ini 10 bisa sini 11, bisa 12, tergantung kita yang ngerjain. Oh, tergantung senimannya ya. Iya, iya. Pesan-pesan untuk Bu Indah nih ke depannya untuk generasi muda seperti apa? Atau juga mungkin apa? Masukan buat pemerintah nih. Mudah-mudahan acara kita didengar dengan pihak-pihak yang berkompeten kan seperti itu Bu. Misalnya bupati atau gubernur, bahkan mungkin presiden sekalian gitu Bu. Kalau presiden sih batiknya kan pakainya tulis semua, itu sudah nggak perlu dikritik. Setiap kalau Pak Presiden ya, itu kan batiknya yang dipakai tulis dari pengrajin gitu. Masukannya kebijaksanaan pemerintah gitu loh untuk pengrajin batik seperti Bu Indah. Ya contoh, kalau mau nguri-nguri batik tulis bener ya, satu contoh Bapak Menteri, Ya. nah, itu pakainya semua batiknya tulis, jangan kombinasi, jangan printing, beli yang tulis. Terus wakil rakyat lah Dewan, nah itu pakainya Soalnya kan banyak nih. ya pakainya tulis. Pakai rakyat Nah, biasa. masa tukunya printing rego 50.000 kan gitu. Terus dari wali kota, bupati, instansi yang pemerintahan yang levelnya atas, tolong Batik, dong ya. pakai batik. Terus batiknya batik tulis, jangan printing. Emang kalau printing bisa ganti, mau sehari 10 harus cuman paling berapa? Nggak ada 1 juta kan? Jadi biar ekonomi itu berjalan ya Bu ya, Ya. bergerak. Kalau Rajin ekonomi urip, berjalan, maksudnya gini loh, kalau yang saya utamakan itu piye caranya pembatik tulis itu biar eksis. tetap bertahan, tetap ada yang melestarikan lah. Sing kerja batik gelem intinya gitu. Karena kalau nggak laku juga nggak dapat bayaran ya Bu ya. Mbak, kalau sebenarnya kalau orang yang punya duit banyak di sana-sana, sebenarnya koleksi batik tulis itu nggak ada ruginya. Karena entah berapa puluh tahun yang akan datang sudah nggak ada yang batik, kita punya barang klasik ya, barang sejarah yang gitu.
salam budaya. Masih bersama dengan saya Joko Koboy, joki tanpa kuda. Hiha! Hari ini kita sudah mengadakan liputan yang luar biasa di Galeri Batik Windasari. Sebuah galeri yang menaungi banyak-banyak seniman, banyak-banyak pengrajin tulis. Di situ kita banyak belajar. Ternyata dari sebuah batik kita belajar banyak tentang filosofi. Di balik batik ada seni-seni yang luar biasa tinggi dan adiluhung. Semoga kedepannya menginspirasi untuk generasi muda untuk mencintai batik budaya asli dari negeri kita sendiri. Harapan kami kedepannya baik dari pemerintah mampu menjadi jembatan antara pemangku kepentingan dengan para pengrajin pengusaha batik. Harapan dari salah satu Bu Winda ini, Mbok Yao, para pejabat, para penguasa, para pegawai yang tingkat excelnya lebih tinggi itu memakailah batik tulis. Jangan hanya cuma batik printing. Dianjurkan untuk memakai batik tulis biar perekonomian terangkat, masyarakat, pengrajin bisa saling bersinergi untuk melestarikan dan nguri-uri budaya batik Nusantara. Sekian dari kami, seluruh kru dari TV Budaya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tetap junjung tinggi budaya kita. TV Budaya selalu di hati. Joko Koboy, joki tanpa kuda. Yeehaw!